Bu Ferry aja bilang, udah lama saya nggak pernah lihat Pak Anies itu sampai berorasi se-emosi ini gitu. Kan benar-benar dari hati banget itu. Dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris, Pak. Iya. Nanti kalau Mas Gibran butuh Nasdem kita dukung. Kita dukung. Kalau Mas Gibran butuh Nasdem, kan kalau butuh Nasdem, nggak tahu Mas Gibrannya butuh Nasdem apa enggak. Dulu waktu beliau gubernur DKI, anaknya Pak Anwar Ibrahim itu sering ketemu Pak Anies, teman lama Pak. Kayak bapak sama saya. DKI aja 7 hari sebelum pemilihan nggak ada satu lembaga yang di TV itu katanya Anies jadi gubernur. Jadi ya. Di luar dia melakukan kegiatan sosialisasi, ketemu masyarakat, ke acara atau ke pondok, pesantren atau apapun. Ada satu yang orang nggak banyak tahu. Nggak bahaya tah. Loh. Jangan lupa ada gitu ya, Bos. Lo menang ya? Loh. Kok survei paling bawah terus konsisten? Nggak bahaya ta? Kita pengen tanya nih sama ini guru politik orang-orang nih. Iya. Guru politik. Ya meskipun masih muda udah jadi guru, Bos, ya kan? Guru total. Guru dan pesepeda. Oh iya, pesepeda. Jadi orang tuh orang biasanya baru belajar sepeda itu beli sepeda saja dulu atau nggak pinjem punya teman ya kan, belajar jadi jago beli gitu kan. Ini mau belajar sepeda langsung beli toko sepeda. Bangun toko sepeda itu gimana tuh? Lu kasih bener dulu mikir tuh. Iya, itu udah bener nih, Bos. Mike yang mengikuti dia. Tamu Pak harus dilayani. Siapa nih tamu kita hari ini? Mr. Rajif. Rajif Van Bandung. Masuk tuh barang. Jabar 2 ya tapi. Jabar 2. Mana Bang kondisi Bandung nih? Gue lihat Prabowo masih menang nih kayak di Jawa Barat. Masa? Kata siapa? Survei. Surveinya siapa? Macam-macam. Gimana lu? Lu kalau surveinya nggak sesuai sama lu tanya siapa? Kayak lu gimana sih? Kata siapa? Kayaknya nggak ada survei sesuai. Iya nih, langsung aja kita baca-baca survei nih ya. Terbaru nih. Jawa Barat. Nih. Nah, lu gimana perasaan lu ngelihat survei di bawah terus nih Anies ini? Survei yang ada di TV sama emosi publik, kemauannya masyarakat jauh berbeda Pak. Kan yang merasakan kita yang turun. Iya. Makanya gue mau ngajak lo berdua nanti ikut turun. Kemana? Ya kemana pun nanti. Ya lu kalau Anies ke Malaysia lu ajak gua lah, ke luar negeri lah. Ya di dalam aja. Bandung Barat ini sering lah. Udah sering. Nih. Hong Kong gitu kan. Ini elektabilitas Anies ya dari survei CN nih misalnya ya. Di Jawa Barat itu Bang Prabowo 49%, Ganjar 17%, Anies 30%. Masih kalah Bang. Gini Pak, survei itu, lembaga survei itu selalu mensurvei popularitas dan elektabilitas. Harusnya mereka membedah kepada masyarakat, ya kan? Strong voters sama swing voters. Kalau strong itu kan udah jelas dia nggak mungkin berubah. Pindah lah, jarang. Kalau strong voter emang Anies paling tinggi emang. Nah, itu jadi harusnya mereka bedah. Jangan di framing terus dibedah. Menurut lu nanti ini framing? mereka udah habis akal nih, nanti dia bikin lagi. Generasi Z, generasi C, B, A, katanya suka dia lah. Nih kalau strong voternya lu baca yang terakhir aja surveinya Bang Hasan. Ngerti nggak dia baca? Baca bentar boleh. Gue juga ada. Iya, lu ngapain ya di sini juga? Hancur. Survei terakhirnya memang Anies. Oh ini apa namanya ini ya? Oh iya, gue lihat strong voters ya. Coba ini Bang. Punya. Iya. Soal voter turnout kan? Iya, voter turnout. Coba. Nih. Lu bacain yang itu dong. Temuan yang itu. Turnout ya. Terakhir. Iya. Kan ada soft supporter, ada strong. Kalau semua survei itu kan Bapak Ibu teman-teman, itu kan kalau asumsinya 100% populasi dan 100% milih kan. Iya. Kalau pemilihnya 80% misalnya ya, nggak usah 90 lah, 80%. Kan biasanya 70-an. Ya 80 itu Mas Anies 32, Mas Ganjar 33, Pak Prabowo 34.
Kalau 80% ya. 80%. Kalau voters turns out-nya 60%, 60% nih turun. Mas Anies 37, Pak Prabowo 31, Mas Ganjar 30. Jadi kalau pemilihnya semakin dikit, yang tetap konsisten dan Samina Watona milih datang ke TPS itu supporternya Mas Anies. Iya, makanya dalam survei itu ada soft supporter, ya kan? Ada strong. Lu dapat brief lu sekarang. Bukan, ini survei gua. Ini data survei gua. Ini lu bacain nih, Jim. Nggak boleh kita liatin survei. Masalahnya survei yang ada di sini itu survei yang mereka umumin TV beda. Nah, kok bisa beda itu kan gimana? Kan tergantung yang bayar, Pak. Kan bukan kita yang bayar. Udah dapat. Emang survei ada yang nggak dibayar, Bang? Yang bayar siapa ya? Survei mana ada yang gratis? Iya, Mana gimana caranya? survei Mahal. bayaran? Survei itu kalau nggak salah Nasional 500 sampai 700 juta. Ya. Tergantung sampel se-Indonesia. Ya. Satu lembaga. Ya. Berapa lembaga tuh yang sering layangin? 4, 5. Ya, hampir semua. Ya udah anggap 500 juta lah. Udah diskon lah sama Terus kita, sekali kan? survei. Satu kali survei 500 juta. Anggap berapa? 3 lembaga. 1,5 miliar. Ya kan? Sebulan sekali. Bulan 2 kali. 2 kali. Udah berapa itu? 3 miliar. Duitnya dari mana? Iya, pasti kan ada yang bayar. Tapi apakah boleh salah, boleh bohong kan enggak juga. Ya bohong atau tidak nanti kan dibuktikan 14 Februari. Itu Bang, Lah, iya kan? juga Bohong atau loh. tidak? itu enggak bahaya tah. Bohong. Nanti kalau kita udah menang, lo nggak bahaya tak? Ya udah nanti itu lembaga-lembaga yang bohong, lembaga yang percaya nanti jadi karyawan toko sepeda gua aja. Enggak lu kok kalau meragukan banget kredit ini kan orang survei-surveyor ya. Ini yang orang-orang udah hidup enggak, gini Pak. panjang loh Ini Bang. orang-orang hebat semua. Iya. Tapi di pemilu 2024, ya kan? Kita melihat kehebatan dan intelektual mereka mendadak hilang. Lu nih asumsi lu nih. Iya Coba kan? Ini kan perkataan saya memang. Iya bener juga ya. Kata Lo Bapak protes. protes ke dia ya. Iya. Iya, benar. Jadi strong supporternya sama softnya itu coba kamu pisahin. Itu gimana tuh? Coba lu jelasin ke publik awam Iya, di Bandung. dari brief Di lu ini, Dayakolot ini belum tentu ngerti nih. Bacain brief lu dulu. Gua gak ada yang nge-brief ya. Ini kan contekan dari yang lu WA sama gua. Oh gitu loh Ri. Kok malah gue yang nge-brief lu. Terus gimana Bang? Coba dipisahin. Jangan nanya gimana, kan mereka yang Ya, Nah lu jelasin dulu bedanya apa soft supporter strong itu kemungkinan pindahnya kecil. Ya kan? Kalau soft tadi kemungkinan pindahnya besar. Oh. Nah, coba mereka pisahin. Jangan-jangan kalau udah dipisahin, biarpun 100% yang ke TPS atau 80 atau 70, kayaknya Pak Anies yang paling tinggi. Karena strong. Karena strong Tapi gapnya supporter terlalu tadi. jauh kan Bang, antara 30-an sampai 40-an ya. Kemarin terakhir survei SMRC lebih ekstrim tuh. Iya, 40%. 40%-an. Iya, makanya mudah-mudahan itu surveinya benar. Benar. Ya kan supaya mereka tetap dapat pekerjaan. Tapi yang SMRC udah dibantah Dian, itu hoax katanya. Apa tuh? Data itu hoax. Hah? Oleh Oleh SMRC, oleh banyak udah data rame. yang mana? Survei Iya, dikirim-kirim ke mana-mana. Iya, 40% itu. Lu nggak baca di Twitter? Enggak. Nah, itulah. Oh iya, itu gue baca tuh di Iya, berita tuh. udah dibantah kan? Hoax katanya. Sama Kaipung. Sama Saidiman. Ya, hoax mungkin dikali 5 kali. Iya. Lu jadi ini salah tuh. Itu salah katanya. Udah disebar kemana-mana. Iya. Ya makanya, Iya. tuh, Bapak aja kemakan Bapak aja kemakan hoax kan? Makanya itu sebenarnya SMRC bisa pidanakan tuh yang nyebarin tuh. Iya, tinggal lapor aja. Iya. Kalau emang hoax ya lapor. Lapor. Halo. Ini orang yang ngerti Bang. Jadi lu ngelihat survei-survei yang ada segala macam ini tuh tidak mencerminkan realita Enggak, yang ini. sebenarnya. Gini, kita itu dulu. Iya. Mungkin benar surveinya mereka tadi, mungkin benar. Kita berada di bawah. Ya. Tapi kan dia belum membedah kepada publik strong sama soft tadi. Ya karena lu di bawah tapi pemilih lu udah nggak mungkin pindah. Nah, Tapi mereka di atas pemilihnya lebih banyak yang mungkin pindah gitu ya kira-kira. pemilihnya pindah, elitnya pun saling pindah-pindah. Gimana maksudnya gimana? Saling pindah-pindah juga. Belum tentu juga elitnya nyoblos seperti partainya tunjuk itu. Misalnya contoh. Ya udahlah, terlalu teknis itu. Enggak, contoh nggak usah sebut nama, contoh aja terlalu contoh teknis. sih. Biar ngerti orang, kalau gua ngerti omongan lu. Tapi kan orang nih belum. Misalnya partai sambil cari A, ya kan?
mengusung pemain transferan. Dari B. Kalau begitu sebut nama aja, Pak. Iya kan? Iya. Belum tentu si kader partai di bawah itu Ngikut. suka dan ngikut. Mungkin dia akan memilih untuk pileg terhadap partainya, tapi belum tentu presidennya. Tunggu. Ini siapa yang dimaksud ini bos? Ya udah terlalu teknis. Iya kan? Iya. Belum tentu. Dan itu dinamika yang hari ini kita hadapin. Gitu. Jadi santai aja. Artinya sama dong, belum tentunya orang milih Anies, misalnya kalau asumsi lo Anies gede, Nasdem juga ikut gede. Atau efek PKB. ekor jasnya dari semua analisa dan emosi publik kayaknya Nasdem besar. Nanti kalau udah Nasdem gede, lo nggak bahaya Pak. Lu kok hidup lu nih penuh dari satu kayaknya ke kayaknya yang lain sih, gue dengernya dari tadi nih. Nggak yakin amat lu kayaknya, gue lihat. Gimana ya? Kita pura-pura pesimisnya biar lawan senang. Ya, kita ngerendah ya siapa Bapak. Survei kalah. Survei kalah Bapak. Ya, nanti kita lihat emosi publik ketika masa kampanye. Nah, Ini belum mulai nih ya. belum sosialisasi. Ya ketua tim ses lu aja belum ada kan? Belum ada ya. Iya. Yang lain aja wapres baru nunjuk. Betul. Kok nanyain ketua tim ses? Ya kan? Yang Apa yang bikin masih lama tuh, Bang? nggak ada lah, tinggal nunggu hari yang baik. Rabu Pon. Rabu Pon atau nanti kita cari tradisinya ada yang lain apa enggak. Rabu Pon itu. Iya kan? Kita cari nanti tradisinya. Jadi survei ini lu berasumsi timnya Anies, Mas Anies Baswedan sendiri pun merasa bahwa survei yang ada, asumsi dan persepsi yang ada yang dibangun di publik itu ya, itu nggak mencerminkan realita. Iya kan kita lihat emosi publik di Ya gimana lu ngukurnya Nah, gini. gimana? Mas Kan Anies kita- ngukurnya gimana coba? Gini. Ya emosi gue lihat lu lama-lama. Iya lama-lama. Ya, lu nggak percaya tapi soft apa tadi? Soft motor. Soft motor. Lama. Turun ke satu daerah. Hmm. Selalu kan rame kan, Makassar, mana lagi ya semua lah. Sidoarjo, Malang, Bandung, tempat gua, Bandung Barat, semuanya kan rame dan di seluruh daerah rame dan tidak ada satupun yang dibayar. Lu gak bayar? Ya nggak dibayar, duitnya dari mana? Yang lain kan juga gak bayar kan di dalam lain. Ya tapi banyak busnya. Tapi banyak busnya. Duit busnya dari mana itu? Iya. Ya kan? Dari Aniesnya nggak ada. dari yang mana? banyak motor sama beca, artinya orang mandiri, Pak. Yang bus tuh dari mana tuh duit? Yang mana saya tahu. Kalau saya ada ke partai sebelah nih saya tanya. Gak bahaya tah ini bos. Iya. Iya kan? Nah, Tapi ya terus. terus ya gua kan merasakan hampir, ya bukan hampir, udah 1 tahun lewat 1 bulan ikut ini mulai dari Papua, Makassar, Aceh dan lain-lain. Kemarin kan gua baru pulang juga tuh dari Padang, Ya. ya kan? Bukit Tinggi lo ya. Bukit Tinggi Ya, yang kampung gua. katanya nggak ada yang milih Anies, ternyata penuh, Pak. Bukannya situ pemilih Anies semua kebanyakan. Kata Andre Rosiade enggak. Oh iya. Lalu yang nyebut Terakhir lo ketemu. ya. Nggak, Bang Andre ngomong begitu, Padang masih apa Sumatera Solid. Barat masih Prabowo. Pak Prabowo. Ya. Ini kan gua Ya kan kita harus menyenangkan hati orang. iya, ini Bang Andre ngomong sama kita. Ya Gua kan? nyampein ke lu. Nyampein ke lu, terserah lu percaya apa enggak. Ya udahlah, buktinya mereka panik kan ada yang copot-copot bendera kemarin di sana. Hah? Bendera Nasdem, PKS, PKB dicopotin, Pak. Di Bukit Tinggi malam-malam. Oleh Ya, oleh oknum-oknum yang paranoid tadi, yang katanya kita tuh survei rendah tapi takut mereka ganggu terus. Kan kalau kita main bola nih, ketemu lawan yang lemah, senang kan kira-kira bisa masuk ke final kan? Lah ini katanya lemah, ya kan? Di survei rendah, nggak pernah menang, tapi diganggu terus. Ini narasi lu udah sama kayak timnya Ganjar nih gue lihat nih Kenapa tuh? di medsos. terzolimi. Terzolimi. Nggak ada zolim, ini hanya menceritakan. Kita anti framing zolim. Kita pokoknya adu gagasan. Nah, terus balik lagi ke mana tadi? Apa mau nanya apa lagi? Ini apa realita lapangan yang lu lihat nih, lu udah setahun lebih nih, Saya lu mendampingi calon presiden nih Bang. Iya. selama ini. Melekat dia. Iya. Mas Anies kemana-mana dia gini nih. Iya. Mas Anies dapat cium tangannya lu ikutin juga. Asik. Melekat. Tapi dia ini badan gede banget bos. Jadi kalau di tengah kerumunan itu gue suka lihat kalau di TV Bang. Iya. Wih, RJV ini. Karena lu agak mencolok, apalagi kemarin pakai bendera-bendera Palestina ini lu. Udah menyatu lu dengan Timur Tengah lu. Jadi ya, gue meyakinin secara pribadi, ya kan, apa yang sedang dikerjakan ini ya, gue yakin ini barang jadi.
Ini pribadi gua. Iya apa dah? Itu. Orang lain boleh nggak percaya. Ya, orang lain boleh nggak percaya, merasakan kan saya. Nah, tapi gini loh, lu kan perasaan ini kan harus diuji kalau dalam politik nih. Ujiannya apa gitu, Bang? Ujiannya itu kan gue lihat di semua daerah. Ketika masyarakat bersalaman, ketika masyarakat datang dengan sukarela, ya kan? Dan kalau kita flashback ke DKI, mana lembaga survei yang bilang Anies menang? Mana coba? Ada nggak? Kodari ada tapi nggak dia publis katanya. Ya itu kan alasan aja itu. Iya kan? Yang ada di media lah. Salah semua udah mata dia. Iya kan? Nah, saking solidnya narasinya. Kita pun kalau udah gak berteman sama dia salah-salah. Gak jelas tuh dua kalian. Hancur lah ya kan. Ya kan? Jangan yang disurvei 1.200 atau 2.000 tuh jangan kadar partainya mereka semua yang membuat tinggi. Kita nggak pernah tahu. Bagaimana survei lewat telepon itu, lewat by phone itu bisa diukur keakuratannya. Wah, ini teknis nih pertanyaan lu. Ya udah lah kan aja. Iya. Karena kan mereka udah teruji dari pemilu ke pemilu, proses ke proses udah, gitu loh, Bang. ujian yang mereka teruji. Iya. Ya buktinya di Pilkada DKI gak ada yang teruji tuh. Kalau emosi rakyat nih gimana mengujinya? Ya lu lu ngelihat emosi rakyat apa yang lu temukan di lapangan nih, ada Bang? fenomena kemarin gue diskusi sama temen tuh, aduh apa ya namanya. Jadi dia pendukung, dia pemilih tapi dia yang diam tidak bersuara, nanti dia aduh gue lupa nama istilahnya. ini, Silent istilahnya. majority. Nah, silent majority. Iya. Dan kita beberapa kali Silent pemilu voters kan ya. pernah mengalami silent majority. Nah, kemarin dianalisa sama kawan-kawan sama tim gua. Lembaga survei juga. Ya bukan. Lu kan gak percaya lembaga survei. Bukan. Bayar juga. Bukan. Jadi dianalisa kayaknya fenomenanya akan kembali. Gitu. Tapi satu sisi ya kita berterima kasih sama lembaga-lembaga survei itu. Mereka ada ngeluarin duit ya kan. Yang mesen siapa itu memacu kan. Nah, nanti kalau kita udah menang, terima kasih kayak Pak Anies kemarin pidato waktu sambutan waktu di KPU. Mohon maaf saya telah mengecewakan kepada orang-orang yang bilang katanya saya nggak bisa daftar katanya kan. Ya kan? Banyak tuh di sini, Iya, di sini sini tempatnya sering, nih iya. orang yang meragukan Bang tempatnya Zulfan, di sini. Bang Zulfan, Adi Pre. Bang ya kan? Zulfan bilang udah di KPU pun masih mungkin. Iya, pada bikin kacau kawan bos. Tenang saja, ini belum penetapan. Bang, ini udah daftar ya kan. Ya, kalau Masih ada aja penetapan kawan ditetapin apalagi nanti. Iya makanya. Nah gimana? Lu kasih komentar buat Bang Zulfan dulu dong. Jangan senior itu Pak. Abang-abang kita. Bang, tapi ini menarik ada yang menyamakan nih Pak Mas Saifullah Fatah menyamakan fenomena Mas Anies seperti sekarang, seperti kata lu kan jalan ke daerah-daerah, kita lihat dari fotonya, videonya itu kan lautan massa kan tumpah ruah gitu ya. Itu banyak yang mengatakan atau Mas EF mengatakan bahwa ini seperti Amin Rais syndrome. Nah, Amin Rais syndrome itu artinya muncul gara-gara fenomena tingginya popularitas Amin Rais di era 98 dulu. Tapi tingkat elektabilitasnya nggak berbanding lurus sama antusias. Jadi gini, ketika Amin Rais waktu itu mengumpulkan massa, hype-nya di media itu dianggap tokoh yang kayaknya ini menang. Tapi dalam pemilu itu berbanding sebaliknya. Gitu. Waktu itu pemilih langsung apa enggak? Langsung 2004. Langsung ya. Gua belum ngikutin. Jadi acaranya Pak Amin Rais selalu ramai kayak gitu. Disemuti Ya, massa artinya kan segala macam. bahan-bahan kayak Mas Saif ini itu bahan-bahan yang bisa kita jadikan untuk menggerakkan masyarakat, relawan door to door untuk mengajak masyarakat tuh ke TPS. Kan gitu. Itu benar, itu harus diwaspadai, jangan sampai itu hanya ramai ketika terjadi pengumpulan massa. Itu tapi positifnya ini akan menjadi para relawan kita di lapangan untuk mengajak masyarakat itu ke TPS. Nah, Bang Kodari juga bilang kalau bersama PKS pasti rame kalau di lapangan katanya. Kata Bang Kodari. Kan nggak semua sama PKS. PKS sama yang lain kan baru. Nasdem kan dari 1 tahun yang lalu kita single. Tapi udah seramai itu belum kan? Iya kan? Udah rame kan? Makassar, Bandung, Jalak Harupat, mana lagi? Aceh, Medan. Itu Medan yang katanya 5% siapa tuh kemarin yang bilang Medan 5% itu? Iya kan? Itu masa Nasdem tuh. Iya, saya kemarin landing di Medan. Kata supir Medan, "Bang, mana Bang yang kemarin survei itu bilang 5% sini, suruh ketemu aku lah dia itu," katanya. Adalah pakai bahasa Medan yang gak enak gitu kan. Iya. Iya. Oh ya nantilah saya cari orangnya, saya bilang.
Nanti kalau udah menang kau ketemu lah saya ongkosin kamu ke Jakarta. Nah, ini Amin Rais Syndrome merujuk pada fenomena elektoral Amin Rais pada Pilpres 2004. Kala itu sebagai tokoh gerakan politik 98, sosok Amin Rais melambung tinggi di masyarakat. Acaranya selalu ramai dihadiri oleh banyak orang. Namun popularitas Amin Rais tak berbanding lurus dengan perolehan suaranya di Pilpres 2004. Dia hanya memperoleh 14,66% suara dan menempati posisi keempat dari 5 kontestan, jauh di bawah SBY yang mendapatkan 33%, Megawati 26% dan Wiranto 22%. Kata Kang EF, ketika reformasi Pak Amin itu melambung sekali, yang hadir selalu penuh dalam acara-acara kampanyenya, tapi ketika pemilu cuman dapat 14%. Ini katanya Mas Anies lagi diidapi sindrom ini. Jadi kesannya rame, di foto rame, tapi ukuran pemilunya saya rasa kecil. fenomenanya berbeda. Beda. Zamannya kan udah berbeda. Hari ini kan zaman udah semakin canggih, teknologi, ya kan, IT, TikTok dan lain-lain, dan kebosanan publik terhadap apa yang hari ini sedang dialami oleh masyarakat bawah. Yang hari ini mereka tidak mampu membayar sekolah, fasilitas kesehatan yang tidak menunjang. Itu jangan jauh-jauh Pak, jangan ke Indonesia Timur atau ke Sumatera, di dapil gua aja. Ya kan, itu masih ada masyarakat yang nggak mampu bayar ambulan buat nganter keluarganya ke tempat makam. Di Kabupaten Bandung tuh Pak, yang 120 kilo ke ibu kota Jakarta ini. Tapi kalau pendidikan udah bagus lah ya. Ya pendidikan ya. Kan ada beasiswa Rajif 6.000 orang menerima ini ya. Iya kan? Apa Bang? Beasiswa apa lo kasih? Beasiswa apa lo kasih? Udahlah teknis itu. Lu pamer dikit dong, lu tuh terlalu ini, gua Kita heran nggak boleh juga. pamer, kita nggak Bapak, saya lemah Bapak. Saya lemah itu. Salam dulu buat. Friendly match tadi itu kan? Hah? Friendly match. Iya. Apa? Ya tadi kan kita mau main bola friendly match. Oh iya. Jangan lu Main apa-apa. PS, PlayStation. Teknis, Bos. Aduh, udah bahaya tah. Iya. Nah, kita masuk ke perjalanan lu. Lu kan orang yang kalau ada videonya Mas Anies di TV itu selalu ada RGV. Karena dia paling gede bos badan Ya, bos. enggak semua juga. Hampir semua. Ada Bang. Enggak semua. Caimin tuh kalau sebelah lu udah Iya. dilep Bang. Iya. Lu Enggak. jauh-jauh deh kalau bisa, kalau menurut gua. Enggak, itu gue lagi nah. Ya, karena badan lu gede sendiri Bang. Gimana? Ya, Kenapa Mas Anies? gila perjalanan kalau di dapil di daerah itu ngapain aja Mas Anies? Iya. Ada cerita apa Bang? Jadi gini, nanti beliau itu selalu ya. Nah ini nggak banyak orang tahu. Mungkin orang yang tahu tuh yang daerah dari pernah dikunjungin atau dia bagian dari penanggung jawab kunjungan. Pak Anies itu di luar dia melakukan kegiatan sosialisasi, ketemu masyarakat, ke acara atau ke pondok, pesantren atau apapun, ada satu yang orang nggak banyak tahu. Gua aja sampai terkagum-kagum, gila nih bapak ini. Apa? Gila ya ini, bisa sebegininya dia memperhatikan. Jadi setiap daerah, hampir di semua daerah, pasti biar waktu 10-15 menit beliau mampir tuh, mau ke rumah teman kuliah. Ya kan, kawan kuliahnya, teman pernah zaman mungkin kerjanya atau apanya, relasinya lah. Kalau nggak ada, ke rumah keluarga, staf karyawannya, dia selalu datang biar 10 menit. Itu belok dulu, biar 10 menit, halo, ketemu. Apa yang dibicarain tuh Bang? Ya nggak ada, say hello aja. Oh. Mohon maaf nih anaknya sibuk terus dampingin saya, kerja sama saya, minta maaf sama keluarganya. Jadi saya jarang pulang. Oh. Mohon doa, balik lagi jalan lagi, kunjungin ketemu masyarakat. Dan saya lihat nih, nggak tahu ya mungkin yang lain ya, tapi gue selama hidup belum pernah nih lihat calon presiden yang sedetail ini memperhatikan, empatinya tuh, perhatiannya tinggi terhadap baik stafnya, kerabatnya. Jadi menjaga silaturahminya itu luar biasa. Gue nggak tahu kalau yang lain gimana. Itu real atau maksudku gini loh Bang. Apakah memang itu strategi yang dibikin supaya terkesan berempati, atau memang Mas Andi sendiri memang punya Kalau inisiasi kayak kalau gitu? strategi itu masuk di TV Pak. Ini kan nggak masuk di TV, di foto aja nggak masuk. Gimana mau strategi? Oh iya. Ini kan juga ya. tertutup, nggak ada yang tahu. Nggak pernah ada di
IG-nya kan, saya ketemu keluarga staf saya di sini, itu kan nggak ada kan? Jangan sampai abis lu ngomong ini jadi masuk ke Instagram. Tapi kesaksiannya gue baru denger juga sering. Lah, Itu di tengah ini sibuknya fakta, kampanye di ini, tengah Bang. Kesibukannya, gue pernah ikut di Bangka Belitung, di Papua, tuh. Di Papua itu rumahnya siapa? Billy itu, ada stafnya beliau yang bukan ya orangnya beliau yang dulu ikut dari zaman Indonesia mengajar di Papua, mampir ke rumah keluarganya. Pak Anies kemana? Gue tanya kan nggak semua juga kan kalau kegiatan-kegiatan itu gue kan balik ke hotel kan. Cuman ada beberapa tempat yang memang sejalan kita mau ke acara yang acara inti ikut mampir gitu. Kayak di Bangka Belitung. Belok tuh Pak Anies di situ. Belok tuh. Mas Rajiv, izinkan saya untuk belok dulu. Saya ingin bertemu rakyat. Karena rakyat adalah energi bagiku. Iya kan? Jadi ya gua jadi apa ya? Jadi kayak pembelajaran juga. Jadi kita juga kayaknya bagus juga nih. Kalau kita ke daerah ada staff saya yang situ ya kita mampir ke keluarga ini hal yang sangat positif. Iya. Dan gua rasa nggak semua orang yang berpikir kayak gini. Gua aja enggak. Iya benar. Karena kalau udah orang besar tuh maunya ya didatangi aja misalnya gitu Bang ya. Atau hal-hal yang terlalu simpel seperti ini tuh kadang terlewat gitu Bang. Ya, yang lain kan terlalu elitis. Yang lain terlalu elitis. Ya gue nggak nyangka, gue kaget juga pertama kali lihat ya orang boleh juga nih, boleh juga di barang. Iya kan, bagus ini. Gue sampai geleng-geleng, gue kira cuma ke satu tempat aja. Waktu itu pertama kali gue ikut tuh gue ke Papua tuh. Nah ke Papua tuh ke tempatnya Billy tuh. Dari Papua tuh gue sempat ngikut lagi di Bangka Belitung. Mampir juga tuh ke rumah stafnya, ke rumah keluarga stafnya di Bangka Belitung. Tuh boleh ditanya sama pengamanan apa, polisi-polisi yang ngepam di daerah itu kan, Polda kan, kan ngamanin kan, beliau kan ngamanin kan namanya calon presiden kan dia kan. Itu jangan. Ya kan itu kan mereka ngamanin kan, mereka tahu ada kegiatan. Itu mampir ke rumah teman kuliah karena beliau ingat semua teman kuliah, kos-kosan kuliah beliau di mana aja beliau masih ingat. Dan disamperin waktu ke Singapura juga. Emang kos-kosan apaan dia, orang Jogja gimana sih lo? Beliau kan ada ngekos sama temennya, rumahnya di Jogja. Ada juga orang kuliah di Jogja lupa sama kos-kosan Pak. Ngekos di Amerika kali bos. Itu ngekos tuh. Teman-temannya masih ingat semua. Gitu Pak. Ya dan itu incognito atau sudah terjadwal Bang? Maksudnya orang yang didatangi juga udah tahu gitu? Enggak juga. Ada yang udah terjadwal, ada yang mungkin mendadak di jalan ingat Pak ada rumah si A deh, mampir. Atau ada rumah keluarganya kayak di Kalimantan Barat mana, mampir. Beres 10-15 menit. Oh nggak pernah nemenin jam 1 pagi masih mampir. Ya orang yang datangnya juga seneng aja, calon presiden yang datang gitu, melek matanya yang tadi yang ngantuk ya kan. Nggak ngantuk tak. Pak Anies kesini nggak bahaya tak. Iya yang merasa bahaya. Aduh Pak Anies lagi datang. Nah ini Bang, lu kan juga ikut dalam elite meetingnya Pak Anies banyak ya. Enggak, gue nggak pernah ikut elite meeting. Jangan bantah-bantah. Nggak pernah ikut. Terlalu banyak bantahnya. Elite meeting maksud gue yang high level lah. Nggak ikut gua. Lu sama Anwar Ibrahim ada lu. Enggak. Itu kan cuma foto numpang foto aja gitu. Kasih cerita dulu dong yang Anwar Ibrahim itu gimana? Pak Anwar Ibrahim itu gimana? Lupa gue ceritanya. Lupa gue. Dia sama Anwar Ibrahim udah kayak sering ketemu aja bos. Lupa. Saking gak ada Lupa ya kan. Tapi yang pasti beliau mengharapkan juga sosok Pak Anies supaya ada suara ya Bang. Ini bisa dikutip bahaya deh bos. Anwar Ibrahim menginginkan Anies nih bahaya deh. Coba lu yakin kan lu? Enggak, beliau ini kan sahabat lama kan. Sahabat lama dan itu sebenarnya tidak terjadwal. Itu tidak terjadwal ke situ. Tiba-tiba waktu mau pulang kita mampir ke Pak Anwar Ibrahim. Gitu. Udah kayak ke rumah staff. Udah kayak ke rumah. Enggak serius sekarang. Udah kayak ke rumah. Karena di ada acara. Sebenarnya lu ke Malaysia mau ngapain sih waktu itu? Nah, itu kan ketemu ada acara TKI forum, atau apa? ada acara forum muslim apa? Ada siapa nama istrinya Pak Anwar itu? Wan Aziza, Wan Israel. Wan Aziza itu ada di situ.
Nah terus dulu waktu beliau gubernur DKI, anaknya Pak Anwar Ibrahim itu sering ketemu Pak Anies, teman lama Pak, kayak bapak sama saya. Wan Aziza Wan Ismail, ya kan? Ente wanabut. Orang gila bos. Oh itu nggak terjadwal ketemu Nggak Pak Anwar Ibrahim tuh. Nggak terjatuh. Lo gua aja taunya pagi-pagi sebelum bandara kita ke Pak Anwar. Oh. Artinya punya hubungan personal ya Bang, makanya bisa ketemu Ini karena dulu cukup mendadak. Pak Anwarnya sendiri cerita ada anak perempuannya tuh kalau ke Jakarta pasti ketemu Pak Anies. Si Nurul, siapa namanya? Nurul. Kenapa jadi Siapa Nurul? namanya? Iya, Nurul. Nurul ya? Nama yang nggak tahu ini gua. yang anggota DPR. Enggak tahu gua. Iya. Gue taunya Nurul Gufron, pimpinan bukan. KPK bos. Ngeri kali bapak mainnya pimpinan. Bukan kan itu terkenal bos, orang bos. Namanya? Ya nggak tahu gua. Udah lama lah. Iya, Nurul apa nanti kita insert. Nurul Iza. Bener. Bener Ya, hebat Nurul juga Iza tuh. Anwar. Hebat juga ente. Hebat juga ente Nurul. Nurul ini kan. Iya. Ada Nurul Iza Nurul Anwar. lesnya di Nurul ya. Nurul Fikri. Bang, tapi ada juga yang bilang bahwa banyak yang bilang ini kan koalisi Mas Anies kan Nasdem, PKB, PKS. PKB basisnya NU, PKS ya PKS gitu ya, Islam perkotaan. Yang selama ini dianggap ini dua barang air dan minyak. Lu tunggu dulu, jangan sampai ke situ dulu deh. Apa tuh? Gue masih mau nanya, mengharapkan Anwar Ibrahim mengharapkan Anies. Bahaya. Itu nggak bahaya. dah. Belum. Lu hati-hati lu ya. Apa tuh gini, beliau sempat ngomong kan itu mereka kan apa? Bisa gue jadi judul ya. dia ada private meeting kan. Ya. Yang sebelum itu bicara isu Palestina. Oh, Palestina juga ngomong di situ. Ya isu Palestina tuh beliau itu kan baru-barunya tuh, baru-baru mulai itu Palestina itu kan, Iya, sama baru. Israel kan baru itu Pak. Iya. Beliau mengharapkan sepertinya Indonesia juga bisa menyuarakan yang lebih keras. Oh, mengharapkan Indonesia ikut menyuarakan Palestina. Iya, dan itu ya adanya sama Pak Anies yang paling pas untuk menyuarakan itu kan. Kan Itu terbukti kemarin kan. Itu kata siapa tuh? Hah? Kata Ya, Pak ada Anwar lah gitu. teknis lah itu. Hah? Iya Pak Anwar ngomong gitu, Pak Anies yang paling pas menyuarakan Palestina gitu. Ada lah, rahasia itu. Oh, tapi ngomongin Palestina waktu Ngomong. Gitu. Dan Pak Anwar itu kan ya di rumah dinasnya itu, dia kan beliau tuh nggak tinggal di istana ternyata. Gue juga baru tahu dia tinggal di rumah pribadi. Jadi di rumah dinasnya itu ya ibu pengajian majelis taklim dipakai buat keagamaan. Oh. Widya Chandranya inilah Pak ya. Di Chandra, istana Bogor itu kan. Wican ini kan. Chandra itu menteri itu. Oh iya benar istana bisa Bogor. betul. Jangan ente turun-turunin Pak. Kan menteri bahkan perdana kan menteri tapi punya perdana gitu. Naik satu tingkat dia. Iya benar. Oh gitu. acara-acara keagamaan gitu, pengajian. Itu kan bagus. Iya. Iya. Jadi memang istana itu miliknya masyarakat. Tapi kemarin Mas Anies tuh gimana Bang? Kemarin di aksi Palestina orang-orang juga menyebut ya kayaknya ini jadi panggungnya Mas Anies gitu. Itu kan Pak Anies datang ke situ kan memang diundang sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai pembicara, bukan sebagai yang diminta untuk orasi, yang meminta beliau untuk sambutan itu Siapa? kan masyarakat yang teriak-teriak. Masyarakat yang teriak-teriak. Beliau belum disambut sama MC aja, yang di bawah yang udah rame Anies. Nah lo, emang enak lo kan. Oh jadi MC ditekan semua. Dalam dapat Aspirasi. tekanan sama Masa- emosi publik tadi itu. Mau nggak mau lah. Ya Iya. kan? Hah? Ya kan? Benar. Gitu. Jadi ada lah yang udah mukanya asem ya kan. Oh ada Bang. Ada. Siapa? Ada lah. Gak boleh sebut nama. Merek itu kan gak boleh sebut, promosi nanti. Iya. Tapi kalau ada bilang Mas Anies memanfaatkan panggung Save Palestina ini Itu kan untuk persepsi masing-masing hak. nggak lu lihat itu gue juga tahu persepsi masing. Nggak menurut lu ini bener? Maksudnya seberapa Bener itu. tepat itu atau nggak tepat? Mas Anies memanfaatkan panggung ini juga. Memanfaatkan enggak. Tapi apa yang beliau sampaikan orasi itu, buktinya orasi beliau yang sampai ke internasional kan. Karena satu-satunya orasi yang pakai bahasa Inggris kan Pak Anies kemarin. Iya juga. Dan semua hari ini media internasional memuat itu. Dan semua orang melihat, bahkan Bu Ferry aja bilang, udah lama saya nggak pernah lihat Pak Anies itu sampai berorasi seemosi ini gitu.
Kan benar-benar dari hati banget itu. Dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris, Pak. Iya, jangan-jangan Pak Anies emang kalau emosi bahasa Inggris ya. Lebih lancar kan. harusnya Gusman kemarin Gus Yakut pakai bahasa Arab aja ya, kan bisa kan jago juga bahasa Arab kan pasti. Gusman. Lo nggak bahaya tah? Jangan gitu dong. Ya, kan PKB juga lo Gusman tuh masih lo. Masih ya? Masih. Belum dipecat berarti. Enggak, masih PKB kan? Masih. KTA PKB. Kan gue baca berita katanya Lo kan dipecat. belum. Masih Kan koalisi nanya. ente lo. Kan aja. Iya, nggak bahaya tah. Lo nggak bahaya tah? Iya. Tapi menurut lo, oh gitu ya. Palestina ini kemarin nih. Oke, masuk ke pertanyaan lu tadi. Gua Air minyak ini. air minyak, Air Bang. minyak. Minyak. Kasih lu minyak barang ini. Biar licin. Minyak. Bang, ini kan banyak yang bilang lu kan namanya Mas Anies lah ya ke lapangan. Kalau kita lihat di gambar sih ramai sekali, ratusan ribu, ada yang bilang jutaan. Ya itu kan ya count by your own lah, terserah lu lalu hitung aja sendiri. Tapi kan nggak ada yang hitung secara pasti. Nah, ada yang bilang ini kan koalisinya Nasdem, PKB, PKS. PKB dan PKS ini, PKB basisnya NU, PKS Islam perkotaan lah kita tahu. Islam modern lah. Ini air dan minyak gitu Bang. Kayaknya punya reaksi kimia yang sulit untuk ditemukan. Dan ini akan jadi tantangan serius buat campaign trailnya Mas Anies dalam beberapa bulan ke depan setelah dideklarasikan. Lu fakta lapangan lu lihatnya gimana? Kalau kata wapres saya, ini perintah langitan. Pesan dari langit kalau kata Caimin. Jadi ya di sini membuktikan seorang Pak Anies itu bisa menjadi leader. Buktinya PKB, PKS yang seluruh manusia aja gak ada yang percaya nih barang bisa bersatu kan. Bersatu Pak. Menyatu. Ini buktinya udah daftar. Gak mungkin keluar lagi. Iya. Bang Zulfan masih yakin. Iya kan? Kata siapa? Ya ini buktinya Pak Anies bisa menyatukan semua elemen. Nasionalisnya Nasdem, PKB-nya apa tadi? Tradisional, PKS-nya modern. Ini tanda-tanda kemenangan, Pak. Tapi juga ada Demokrat keluar Bang lu. Ya, biarin aja namanya juga ngaca-ngaca. Nggak jadi ya. Lo nggak bahaya tak? Tapi kalau lu dianggap mengkhianati Demokrat tuh gimana Bang? Dia yang tahu yang mengkhianati siapa. Apa nanya sama kita? Udah barang lama itu Pak, barang basi. Iya kan. Jangan jadi berita lagi Loh, kalau karena kita soal bicarain pengkhianatan ini lagi jadi top of mind ini. Iya, pengkhianatan politik. Pengkhianatan politik ini jadi top of mind lagi. Orang akhirnya mundur lagi ke Mas Anies dan Mas Ahy. Itu kan mereka bilang apa? Kita lihat nanti ketika si A ditentukan jadi cawapres siapa yang keluar kan? Kan gitu. Ya publik kan lihat siapa yang keluar. Siapa? Jadi yang keluar kan? Bukan lu usir ya? Wah, nggak usah ngusir, nggak boleh lah. Kawan politik itu nggak boleh diusir-usir, Pak. Mau ikut ayo, nggak mau ikut ya nggak usah, tinggalin. Apa susah-susah. Nah, kembali ke PKB, NU dan PKS nih, masa yang bertahun-tahun kita tahu ini dua barang yang berbeda dan mungkin rivalitasnya cukup terasa gitu. Nah ini gimana Bang di lapangan ini apa yang lu lihat dan apa yang terjadi di lapangan gitu? Ya sampai hari ini di lapangan mereka semua baik-baik aja. Belum ada yang gue dengar gesekan antara PKS dan PKB. PKS juga tahu di mana basisnya mereka yang kuat. PKB juga tahu di mana ya rumahnya mereka. Jadi saling ini koalisi saling sadar diri semua. Saling tahu mana tempat yang memang ya kita agak di tengah, ini biar ini yang maju. Nanti kalau di sini Nasdem yang maju. Jadi udah punya tugas masing-masing lah. Gitu. Dan kemarin tuh udah bagi tugasnya udah jalan tuh Bang. Dan kedewasaan berpolitik tiga partai ini cukup matang kan yang di leaderin sama Nasdem ini. Gitu Pak. Ini Pak Surya gimana Bang? Pak Surya happy lah. Pak Surya gimana? Pertanyaan Nih, Pak Surya. nih kita tahu Nasdem sama PKB ini partai yang sama-sama mengusung presiden, tidak pernah kalah. Iya. Iya kan? Iya. Masa sih? Ya mana? Iya ada. Tidak pernah kalah Pak. Iya. Ini mau sekarang maksudnya? Hah? Maksudnya mau rekor pertama? Ya ini pasti pasti menang. Gak bahaya tak? Lo tutut. Ya pasti menang. Iya kan? Iya ya.
Rekor kemenangan 100% ya. Nggak pernah. Coba mana? Nggak ada kan? Iya, tapi iya benar. Lu ini Bang, soal perubahan-perubahan ini kan narasinya masih pakai narasi perubahan Bang. Tapi kalau kita lihat kemarin kita bedah juga ya, program-program, apa namanya rencana kerja, kayaknya hampir sama Bang. Maksudku satu calon dengan calon lainnya bahkan trennya melanjutkan Pak Jokowi juga sebenarnya. Terus Ya kan perubahan itu kan nggak semua yang dirubah. Yang udah bagus lanjutkan. Yang tidak baik kita cari jalan yang baik, kita lakukan perubahan. Iya kan? Gitu tagline-nya judulnya perubahan. Kan Bapak berubah, besok kan Bapak berubah lagi, jenggot udah makin panjang, kan namanya perubahan. Oh, ini nggak nipu lagi. Maksudnya nggak bohongin, nggak jadi kasih info yang berbeda, info yang salah buat para pendukung gitu Bang. Ya enggak lah, masyarakat kan bisa menilai, kan semua udah terbuka. Visi misi semua Bapak bisa baca semua. Iya kan? Nanti di debat nanti kan bisa saling berdebat lah. Nah, tuh sana 3 pasang biar masyarakat benar-benar bisa menilai. Jadi kita harus hadapin pesta demokrasi ini udah santai-santai, jangan baper-baper Pak. Ini kan semua kawan semua ini. Oh, friendly match maksudnya Bang. Ya friendly match kan kena tackle ya jatuh juga kan. Iya. Kalau patah kaki kartu merah kan. Iya. Walaupun judulnya friendly match. ya kan? Bukan sepak bola gajah. Sepak bola gajah di Taman Safari tadi pakai keranjang gitu kan. Bang, hubungan Pak Surya sama Pak Jokowi gimana Bang sekarang Bang? Baik-baik aja. Lu baik-baik semua. Dari tadi baik Ya kayaknya. memang baik kan baru ketemu baik. Kapan terakhir ketemu lagi Bang? Kapan kalau kemarin? Waktu masa Anies ini kan? 2 minggu, 3 minggu. Hah? 2 minggu sebelum Mas Anies ketemu kayaknya. Seminggu sebelum Mas Anies ketemu. Oh, baru dong berarti. Baru. Ya Pak Surya sama Pak Jokowi itu ya tidak bisa dipisahkan lah gimana. Emang yang pertama kali deklarasi Pak Jokowi siapa? Partai apa? Nasdem tuh. Yang kedua Nasdem juga kan? Ya udah. Jadi Pak Surya tetap setia sampai sekarang dengan Pak Tetap Jokowi. biar menteri cuma satu aja masih terus. Ketika Pak Jokowi sedang lagi dilanda persepsi negatif gitu Bang, terkait dengan mahkamah keluarga, politik dinasti, posisi Nasdem sendiri ngelihat Ya Nasdem tidak mau ikut campur, itu udah urusannya kan 2024 ke 2029. Komitmennya Nasdem kan sampai 2024 selesai. 2024 sampai 2029 komitmennya Nasdem ya Anies jadi presiden. Enggak isu yang menghantam Pak Jokowi ya, kemarin. maksudnya Nasdem tuh atau Pak Surya lah paling enggak. Saya belum dengar karena semenjak isu ini lagi rame, saya banyak di luar kota, Pak. Nggak ada telepon apa. Datang aja ketawa semua. Kameramen gua aja ketawa dengan alasan lagi di luar Alasan tipu lu. Enggak, tapi maksudnya gini, Bang Surya kalau memang masih setia dengan Pak Jokowi, maksudnya bisa kan? Maksudnya ini untuk isu ini kita bantu Pak Jokowi lah. Meskipun pilihan beda nih, tapi kita tetap bela Pak Jokowi gitu, atau kita tetap Ya itu kan udah urusannya konstitusi, mahkamah. Nggak ada haknya politik di situ. Partai untuk Ini yang ngomong partai politik semua dari mana? Yang ngomong partai yang mana yang kecewa? Opung Panda keras banget, Opung Panda kan. Ya, namanya hilang kadernya. Hilang gimana, udah masih kan? Masih tapi kata sekjennya udah enggak tuh. Oh iya ya. Kita nggak tahu juga juga teknis nih. Teknis itu Bang. Udah, KTA itu WA dulu lah. kalau kata Bang Zulfan teknis kali kau. Itu kan balikin KTA itu gampang aja katanya Bang Zulfan. Kau nggak ngerti partai kan? Kau pikiran lu datang-datang ngapain kau gitu. Iya. KTA tinggal dipatain aja udah selesai itu kan. Iya. Tapi kalau enggak kan bahaya juga. Kalau enggak apa? Kalau enggak mundur. Iya. Ya itu kan kita lihat aja, gentleman. Kalau tekanan ke Nasdem sendiri gimana Bang belakangan ini? Kalau kita lihat kan kemarin Pak Joni, setelah Pak Joni ada Pak SYL. Itu tekanan menurut lo? Bukan, maksudnya tekanan politik ya, karena ini kan pasti berdampak
Kalau dulu kan efek-efek orang yang berurusan sama KPK atau hukum itu biasanya berdampak secara elektoral gitu. Enggak sih, karena publik melihat Nasdem melihatnya gimana bang? Proses hukum yang menimpa 2 menteri Nasdem belakangan ini, seberapa menempatkannya gimana? menempatkan dari segi apa nih? Maksudnya Nasdem melihatnya apakah ini mau proses hukum harus dijalani, Atau emang politisasi gitu. ya kriminalisasi Ya, misalnya, kriminalisasi gitu. Unsur atau kriminalisasi atau politisasi kan semua udah terbuka. Masyarakat tuh udah pintar, udah bisa menilai, Pak. nggak tahu nih, gua aja nggak tahu nih. Ya lu pura-pura nggak tahu, bukan nggak tahu, lu paling tahu semua. Kita pula kena tuduh. Habis lembaga survei kita pula kena tuduh. Iya kan? Lu yang paling tahu semua. Oke lah, lu kasih closing dulu lah situ buat Coba lu. Mas Anies apa Iya. yang Ini akan karena ini topik kita hari ini adalah membuktikan keraguan orang terhadap Mas Anies dan Caimin dengan angka-angka yang tetap di bawah. Kayaknya diskusi politik tuh bahasnya tuh nggak Prabowo Ganjar, Jokowi Mega, itu mulu. Jarang yang bahas. Closingnya itu lu nggak pernah disebut lu. Iya. kemarin RJV. kita, ya nggak apa-apa, yang nggak pernah disebut, yang diremehkan itu yang menang, Pak, yang dilantik. Nah itu pesan lu tuh. Coba kasih dulu pesan. Jadi yang nggak pernah disebut itu, mereka lah yang nanti akan dilantik. Survei, angka-angka, semua nanti kita buktikan di 14 Februari 2024, ya kan? Jadi ya kita berdoa aja. Mungkin para lembaga yang suka memframing tadi itu semoga disadarkan, kasih data yang benar dan jangan menyesatkan kepada masyarakat. Lu pernah Emang lu punya- lu pernah ngobrol ini sama Mas Anies nggak soal survei gitu? Kita kecil nih Chief gitu. Teknis sekali tuh. Iya itu kan. Udahlah. Apa Kan ketanggapan ada lu? juga survei dari Nah, Australia itu yang Australia rilis itu kan. nggak, lu punya data, Mas Anies punya survei yang menunjukkan data yang berbeda nggak bang? Pak, itu lembaga itu yang disurvei di TV aja beda, yang aslinya mereka kasih itu sama kita. Udahlah. Yang aslinya berbeda sama yang dirilis. Udahlah, beda itu. Teknis pertanyaan lu. Teknis itu. Enggak serius loh bos. Artinya Mas Anies tetap yakin menang karena datanya Gini. berbeda. Coba lu kasih dulu. Menang belum menang. Oh menang. Tapi naik terus, Iya. iya. Masuk Caimin naik terus di Jawa Timur, Jawa Tengah, iya. Gerakan semakin nyata. Hebat juga Caimin ya. Ya karena di Jawa Timur masih Mas Ganjar yang menang, kedua Pak Prabowo, ketiga Mas Anies, dan angka yang Kita lemah, Pak. Udah. iya. Kita lemah. Izin. Kita lemah. Mohon arahan. Itu dia ngomong itu ditit semua ya nanti dari awal. Terlalu ya. spesifik itu. Ntar kita yang kena lagi. Oke bang, kalau gitu kita. Jadi lu naik terus surveinya. Walaupun benar dong berarti yang diomongin nama yang di TV. Ya, kalau mereka bilang 19, ya 25 lah aslinya. Oh. Kalau mereka bilang 28 ya 30. Kalau 22 ya 26 26 gitu. di courting maksud lu. Tergantung. Ada yang disurvei kader partainya doang mungkin kan, mana kita tahu. Oh, udah survei paling benar, sensus paling benar kata calon presiden saya itu 14 Februari. Iya itu kita juga Iya, Iya, ini saya kasih tahu. Iya. Jadi kita nggak Itu udah tahu, Bang. Udah tahu orang udah nggak usah lu ajarin. Ngapain saya komen itu mengenai survei rendah? Udah biarkan itu para pemateri yang cari kerjaan aja itu yang komentarin itu. Kita kerja lapangan aja. Lu kalau dianggap Nasdem dan Mas Anies itu anti data gimana bang? Kalau lu lihat? Dibilang anti data enggak. Kita percaya data. Ya kan? Cuman bukan data yang di framing. Udah lah, Bapak jangan terlalu teknis nanti keceplosan. Jadi Mas Anies meyakini bahwa ada yang memframing gitu ya. Mas Anies meyakini bahwa sekarang ini Saya tengah pribadi lagi. meyakini ini framing. Belum kalah. Belum menang tapi naik terus. Belum menang tapi naik terus. Framingnya? Hah? Framingnya? Kalah jauh. Pokoknya rendah lah, medannya 5% katanya gimana? Ya kan? Makanya saya tanya, kemarin tuh survei mana tuh? Bilang menang ini kawan ini, jangan survei Jawa Tengah doang. Ya kan? Udah kita tunggu nanti debat, by the masa way, kampanye. Bro, by the way ini pemilu kan ada yang justru malah seminggu ini gue dengernya apa nih? Pemilu satu putaran.
Nah, Termasuk menurut lu juga ngomongin itu. Menurut lu gimana? Caimin aja ngomongin kita menang 1 putaran katanya. Ya, Iya, pemilu itu satu kan- putaran seberapa itu kan- percaya itu kan lu? membakar semangat. Membakar semangat kader. Siapa tahu ada yang kena sliding tengah jalan, sakit tiba-tiba kawan itu ya. Siapapun kan bisa. Iya kan? Kita nggak bilang satu calon A, calon B, calon C. Iya. Karena ada 6 orang ini, Pak. Tiba-tiba kepleset di kamar mandi kawan ini. Iya. Lagi sepeda kan, Ah. kena serempet bus Transjakarta Lagi gitu jalan kan. kena gigit kucing gitu kan. Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kepleset lidahnya kan. Ya. Atau marah-marah dia, marah-marah mulu kan. Data langit. Atau rambut hitam jadi rambut merah dia kan. Mana kita tahu. Jadi orang jadi nggak suka kan. Rambut merah dia. Manchester United. Bang, lu nggak mau pakai tagline gemoy aja bang kayak Pak ini. Udah jangan Prabowo. ya. Enggak ya sama Budi. Ah bu. Sama Ari. Ari kan gemoy. Iya, gemoy lagi top ini bang. sama lah. Lu bisa tuh lari kecil lu. Lu jangan atau naik sepeda kecil bang ya. Gemoy. Ya. Sepeda yang kayak ini Nanti lu loh. kasih foto lu kasih naik sepeda ya. Gua mau tampilin. Enggak. Gemoy ya. Nah pokoknya. Lu nggak mau dia. Pokoknya itu survei yang paling benar itu adalah hasil 14 Februari. Itu bukan survei dong, Pak. Itu quick count. Ikon paling benar, ya kan? DKI aja 7 hari sebelum pemilihan nggak ada satu lembaga yang di TV itu katanya Anies jadi gubernur. Jadi ya. Jadi gubernur DKI dan selesai 5 tahun. Nih gubernur DKI finish Pak 5 tahun, bukan di finish di tengah-tengah jalan Pak. Mas Ayo. Ganjar juga finish. Iya 10 tahun. Iya. Iya finish kan. Mas Gibran belum ya? Nggak tahu saya. Iya ya. Belum finish. Belum finish. Nggak akan beliau mungkin punya jenjang yang lebih. Oh tapi kan kalau ini cuti aja bagaimana sih Rik? Kalau kepala daerah? Cuti. Berarti bisa bayar lagi kawan ya? Itu bisa balik lagi. Tetap jadi wali kota. Kalau ada apa-apa ya? Ya tetap jadi wali kota. Maksudnya ada apa-apa gimana? Ya kalau bisa kalah-kalah. Oh iya. Kan kalau kalah bisa balik lagi. Kalah Kalau balik menang lagi. lanjut jadi wapres gitu kan gitu aja logikanya. Kalah, balik lagi maju gubernur, ya kan? Nasdem mendukung nggak? Hah? Mas Gibran. Nanti kalau Mas Gibran butuh Nasdem kita dukung. Kita dukung. Kalau Mas Gibran butuh Nasdem, kan kalau butuh Nasdem, nggak tahu Mas Gibrannya butuh Nasdem apa enggak? Menurut lu butuh nggak? Ya nanti tanya dia lah, dia yang perlu nggak sama Nasdem. Kalau nggak perlu ya kan nggak apa-apa. Kita kasih yang lain. Ini percakapan podcast apa sih bos? Ini penting nih. Penting nih, Bos. Lah iya kan? Mas Gibran dia butuh Nasdem apa enggak? Untuk jalan gubernur. Iya Pak Presiden aja 2 kali didukung tanpa syarat kok. Oh artinya kalau misalnya nanti misalnya nih asumsinya kalau putaran kedua nih misalnya Mas survei yang lain tuh bener bahwa Mas Anies dan Caimin nggak masuk itu putaran kedua. Kalau Mas Gibran butuh Nasdem tetap polisi Kan tadi kita bicara pilkada bukan pilpres. ngeles aja. Lu jangan berandai-andai. Iya, jangan berandai-andai pilpres Lu yang masih- negara ini lu main. gimana Kayak lu Pak, ngomong udah gitu? satu putaran ya Iya, kan? lu ngomong satu putaran tuh. Gimana? Enggak misalnya nanti misalnya Orang yakin menang 1 putaran lu tanyain putaran 2. Ya enggak Kalau masuk Bapak tuh. nanya, kalau Mas Gibran Nasdem dukung apa enggak? Kalau Mas Gibran butuh sama Nasdem kan tinggal ketemu ketua umum saya Untuk maju pilgub. untuk maju Pilgub DKI atau Pilgub Jateng nanti kita dukung kan. Tergantung ketua umum. Kalau ketua umum bilang dukung Gibran, kita kampanyain Gibran. Kalau ketua umum yang perintah, kalau bukan ketua umum yang perintah emang kita mau dipecat apa nanti? Tapi kalau Panggil lagi nanti saya. Mas Gibran butuh Nasdem terbuka ya berarti ya. Ya terbuka. Nasdem ini kan partai buat semuanya. Pak Ari, Pak Budi mau masuk Nasdemnya hari ini kita kirim. kenapa jadi gitu? Ya kan billboard udah banyak gitu. Lumayan. Ada juga nih kita nih ya. Hamba Allah ya. Berarti kan saya nggak bohong itu billboard terpasang kan? Betul, hamba Allah ya. Ya udah Oke. ayolah kita jajas dulu. Ya. Jajas buat pelantikan Pak Anies nanti. Kan gua mau jahitin dari sekarang. Iya betul. Karena yang tadi bilang. Runyam. Oke bang, kita Ya, doakan ini lah. bagian Gibran nih majuin ke depan ya. Kalau ini Gibran masuk Nasdem, datang. Apa? Ini buat ini apa teaser. Ya teaser.
Ya, cocok juga. Oke, terima Kalau kasih. nanti Pak Anies jadi presiden, Mas Gibran butuh didukung Pak Anies, nanti tinggal ketemu Pak Anies lagi kan. Kita fasilitasin. Lewat RJV. Lewat RJV atau Budi Ari bisa, lewat juga bisa. Aduh. Ini Gak bahaya Ini konten paling bahaya gua. Lebih bahaya ini daripada wawancara Opung atau Mas Romi, Bos. gue lebih deg-degan ini daripada wawancara Mas Anies langsung, Bos. Slidingnya di sini, Bos. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.